Masyiral muslimin rahimakumullah. Rubiya fil khabari maqsuri anabil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad lagat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alina thayyibin at-thahirin rasyidina wa anhum ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan, fikir, risau Rasulullah sallam agar bagaimana umat ini selamat dengan azabnya Allah, mendapat rahmatnya Allah, sehingga pada hari ini kita dapat menghidupkan sunnah Rasulullah sallam dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa khatib mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh jemaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masjid merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-masajidu wujudullah fil ard. Masjid adalah rumah-rumahnya Allah di bumi, yang menyinari penduduk langit sebagaimana bintang-bintang di langit menyinari penduduk bumi. Turi ulis ahli sama kama turi nujumus samai li ahli al-ard. Dan masjid merupakan tempat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis, ahabbul biladi ilallahi taala masajiduha. Tempat yang disukai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, dan tempat yang sangat dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Mengapa disebut pasar? Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pasar ini segala macam kemaksiatan, membuka aurat, penipuan dan kemaksiatan lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid juga menjadi sarana jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-ghadubu
warwahu alal masjid minal jihadi fi sabilillah. Pergi ke masjid al-ghadu di pagi hari, warwahu di sore hari, al-masjid minal jihadi fi sabilillah, merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak amalan-amalan, keutamaan-keutamaan masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai masjid. Man alifal masjida alifahullah. Barang siapa yang menyukai masjid, maka Allah akan menyukainya. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, apabila seorang laki-laki pulang pergi ke masjid, maka yakinlah, bersaksilah bahwa dia adalah orang beriman. Idza ra'aitumur rajula, ketika engkau melihat seorang laki-laki ya'tadul masajid, berbolak-balik ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah, masjid bolak-balik untuk melakukan amal-amal agama, fashhadu lahu, maka saksikanlah iman bil iman. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Hadirin Subhanahu wa taala, begitu banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tercurah ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sembari kita dengar orang yang solat berjamaah di masjid, maka Allah akan lipat gandakan khamsuna wa isrona solat, 25 derajat. Bahkan riwayat lain disebutkan 20 derajat solat berjamaah. Hadirin yang Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Dari masjid inilah terpancarlah Al-Munawwar, cahaya yang bersinar-sinar, cahaya yang menunjukkan cahaya hidayah yang terpancar dari ujung barat, ujung timur, utara dan selatan. Mengapa disebut Munawwar? Karena asbab dengan perantara usaha yang dilakukan Rasulullah SAW lewat sentral di masjid, maka seluruh umat bisa merasakan cahaya hidayah. Seluruh pelosok bumi bisa merasakan cahaya hidayah yang telah didakwakan oleh Rasulullah SAW. Mengapa hadirin Subhanahu wa taala masjid Rasulullah disatakan Al-Munawwarah? Karena masjid Rasulullah SAW sangat makmur, dan dalam kategori makmur di sini dikatakan, seorang Maulana Ilyas berkata, amalan-amalan pada Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW sehingga bisa memancarkan cahaya dari masjid beliau, karena di dalam masjid Rasulullah terdapat 4 amal, yaitu 1. Amalan dakwah. Di dalam masjid Rasulullah pada zamannya, para sahabat radhiyallahu ajmain senantiasa berbicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala di rumah. Saling mengingatkan pentingnya agama, pentingnya akhirat, pentingnya kehidupan dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya. Kemudian tidak ada hal-hal yang makruh, apalagi yang makruh seperti merokok dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada apalagi hal-hal yang diharamkan, ghibah, fitnah, lain dan sebagainya. Kemudian juga di dalam masjid Rasulullah SAW merupakan pusat markas perjuangan pergerakan dakwah. Dari masjid Rasulullah SAW dihantar seluruh jemaah-jemaah yang hendak memperjuangkan agama, menaklukkan suatu negeri dengan li'ila kalimatillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua pada zaman Rasulullah SAW, masjid Rasulullah SAW yang kedua, hidup amalan ta'lim wa ta'alum. Para sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Diadakan ta'lim wa ta'alum, saling belajar dan mengajar. Kemudian ketika setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat-nasihat agama, para sahabat saling takror, saling mengulang-ulang tadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya mereka bawa ke rumah, kita takror, diulang lagi di rumah, sehingga setiap kali apa yang turun wahyu dari Allah SWT dapat langsung diamalkan. Saling belajar dan mengajar. Ketiga, amalan masjid Rasulullah SAW yang ketiga itu hidup amalan zikir dan ibadah. Hidup amalan zikir dan ibadah. Hari-hari para sahabat non-stop, kadang dia menerapkan rut pergantian. Ada sahabat SAW dia di masjid mengaji, baca Quran, solat sunat, zikir dan lain-lain sebagainya. Hidup amalan Rasulullah di masjid, zikir, ibadah, solat sunat.
Yang keempat, amalan pada zaman Rasulullah SAW yaitu khidmat, melayani. Jadi sebagai pada zaman Rasulullah SAW, masjid hidup amalan hikmat, melayani. Setiap tamu yang datang, kenal ataupun tidak dikenal akan dilayani. Jauh atau dekat tetap dilayani. Sehingga asbab pelayanan yang dilakukan oleh para sahabat, orang-orang kafir masuk Islam. Sering kita dengar dalam kisah sahabat, seorang ahli tawanan perang diikat dalam masjid, kemudian dengan asbab akhlak para sahabat, pelayanan yang diberikan para sahabat, tawanan ini masuk Islam. Hadirin yang Jumat rahimakumullah, 4 amalan dakwah pada zaman Rasulullah ini hidup secara 24 jam. 24 jam, Pak. Dan pada hari ini amalan masjid kita ini kalah dengan amalan-amalan lain. Pasar, rumah makan, pom bensin. Sekarang sudah hidup 24 jam. Tapi amalan-amalan masjid kita sekarang sudah jauh. Maka untuk itulah hadirin subhanahu wa ta'ala, mari kita galakkan, kita sama-sama melaksanakan solat berjamaah di masjid. Kita hidupkan amalan-amalan masjid, dakwah, solat sunat, zikir, baca Quran, bicara-bicara agama di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan dari masjid terpancar kepada kampung kita, kepada negara kita, dan kepada umat seluruh alam. Hadirin yang subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang dulunya Masya Allah berkah, Pak. Bahkan dengan istilah lempar kayu menjadi tanaman, saking berkahnya negara Indonesia ini. Hasil bumi, hasil laut, hasil tambang, dan lain sebagainya, begitu melimpah ruah. Tapi seolah-olah kehidupan negara kita ini, rakyatnya seolah-olah semakin sempit, Pak. Kenapa, Pak? Bisa jadi karena iman kita ini cacat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini banyak ternoda, Pak. Apalagi zaman Android sekarang, iman kita banyak ternoda. Mungkin keyakinan kita sudah bergeser. Semula kita yakin kepada Allah, yakin kepada makhluk, dengan pangkat kekuasaan bisa bikin bahagia. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa bahagia. Begitu mudah Allah Subhanahu wa taala menggenggam hati manusia. Bila Allah berkehendak, maka hati yang bahagia akan sedih. Orang yang kaya bisa jatuh miskin, orang miskin bisa jatuh kaya. Bila Allah berkehendak, Pak, maka kita sama-sama kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin subhanahu wa taala, kita tak perlu menyalahkan orang lain. Mengapa mungkin negara kita kacau, mungkin ada kesalahan, tidak, Pak. Kesalahan diri kita sendiri, bisa jadi iman kita belum betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sarana tempat untuk, salah satu tempat untuk memperbaiki iman dan amal kita kembali kepada masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada hal-hal yang maksiat. Tidak ada kemaksiatan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ada pembicaraan agama, pembicaraan kebesaran Allah dan lain sebagainya. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi mari kita ramaikan masjid kita makmurkan masjid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk dapat solat berjamaah ke masjid, dapat menghidupkan amalan-amalan agama di masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami minta maaf bila ada kata salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk dapat mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة والصالحين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة